Good morning God's beloved church. Gimana kabarnya semua? Beloveds of Daddy God. Tadi pagi on the way ke sini saya berpikir kadang-kadang kita waktu ditanya apa kabar? Jawabannya luar biasa. Padahal di dalam kita biasa banget. Mungkin kadang-kadang kita berasa aduh gue lagi gak baik ini. Tapi gak apa-apa, saudara mau jawab luar biasa kah? Mau jawab biasa-biasa aja kah? Gak jawab kah? Semuanya serahkan ke Tuhan. Apapun yang membuat kondisi saudara berasa tidak baik, saudara bahkan berasa sangat tertekan, semuanya kita serahkan ke Tuhan. Kita punya Daddy God, oke? Mau berapapun usia kita punya seorang Daddy God yang luar biasa mengasihi kita. Oke, kita sama-sama akan menikmati firman Tuhan hari ini. Jadi 2 minggu yang lalu kita sama-sama merayakan Paskah, betul? Nah, saya punya survei. Nah, kalau saudara mendengarkan musik-musik seperti ini, yang teringat itu apa? Oke? Pasang telinganya ya. Na 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 na. Apa itu? Natal. Oke, terus na 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 na. Apa itu? Christmas lagi. Terus apa? Christmas lagi. Apa lagi ya? Na 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 na. Christmas ya. Oke, saya perlu bantuan kalian. Itu kan lagu-lagu yang sangat familiar kita dengar itu pasti about Christmas season. Kalau lagu-lagu yang mengingatkan kita about Paskah itu apa? Kira-kira? Paskah. Apa? Wow, berat itu. Itu harus Bro Atis yang kasih contoh di sini. Ya, tapi intinya saya adalah begini. About Paskah, about resurrection itu, menurut saya itu somehow terlalu under preach atau under attention ya. Lebih banyak dunia ini memang melihatnya adalah oh Christmas. Tidak ada salahnya dengan itu. Tapi kita perlu mengerti betapa powerfulnya the revelation dari Paskah itu. Makna, arti, benefit dari kebangkitan Tuhan Yesus itu yang luar biasa sekali. Jadi 2 minggu lalu kita sudah celebrate about Paskah, resurrection, hari kebangkitan Yesus. Nah kita menurut saya pribadi, mengenai kebangkitan Yesus ini, somehow tuh biasanya tuh kayak cuman dilewatin gitu aja. Dan kita lihat dari tadi saya mention beberapa lagu itu memang sangat banyak sekali lagu-lagu yang signifikan about Christmas, Natal. Tapi kalau misalnya kita berbicara mengenai apa sih signifikan, lagu-lagu signifikan mengenai Paskah, itu somehow kok agak-agak terbatas lah ya, bukan nggak ada, tapi terbatas. Jadi sepertinya dunia ini kurang memperhatikan mengenai kebangkitan. Lebih banyak yang perhatiannya itu ke kelahirannya Yesus, which is tidak ada salahnya. Tapi buat kita di sini, kita perlu mengerti bahwa kelahiran Yesus itu insidennya cuma 1 hari. Dia lahir. Kehidupan Yesus 33 tahun. Penyalipan beberapa jam. Tapi kebangkitannya adalah untuk forever and ever. Dia itu di dalam resurrected phase sekarang, di dalam fase Yesus yang sudah dibangkitkan dan itu tidak akan ada perubahan apapun lagi. Forever and ever itu Yesus yang kita praise sekarang, yang kita praise, yang kita puji, yang kita sembah, yang kita berdoa sekarang. Dia itu dalam kondisi Yesus yang sudah dibangkitkan itu. Jadi kita perlu melihat, wow, state Yesus yang seperti ini benefitnya buat kita apa. Nah jadi kita akan sama-sama lihat di firman Tuhan hari ini. Jadi kalau misalnya kita lihat mendengar mengenai Paskah, kebanyakan kita kemarin Pastor Yudi juga sempat mention sedikit mengenai Jumat Agungnya, penderitaannya Yesus, penyalipan Yesus, kematian Yesus. Padahal spotlight kita yang lebih penting itu kita taruh di hari kebangkitan itu, celebration itu. Dia sudah mengalahkan segala-galanya, musuh terakhir sudah habis, tuntas, selesai. Nah, jadi kenapa kebangkitan itu sesuatu yang dahsyat? Nah, kita akan sama-sama lihat di firman Tuhan Roma 4 ayat 25.
Roma 4 ayat 25, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita. Dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Nah, bahasa Inggrisnya di Young's Literal Translation itu lebih clear lagi, lebih jelas lagi. Who was delivered up, Jesus who was delivered up because of our offenses. Karena pelanggaran kita, karena kesalahan kita. And was raised up, dibangkitkan because of our being declared righteous. Jadi kebangkitan itu berbicara mengenai apa? Deklarasi identitas kita. Identity before authority. Identitas sebelum otoritas. Sebelum kita menyadari identitas kita tidak tahu kita punya otoritas apa. That's why kebangkitan Yesus ini adalah suatu insiden yang merupakan suatu deklarasi ke seluruh dunia dari Allah Bapa. Dan kita juga sudah pernah belajar bahwa untuk membangkitkan Yesus, itu tuh secara spesifik waktu itu disebutkan ada 3 kuasa yang amat sangat besar. Kratos, dunamis, apa segala macam. Kenapa secara spesifik Holy Spirit menyebutkan 3 kekuatan untuk satu insiden kebangkitan Yesus? Karena memang itu suatu hal yang sangat amat dahsyat buat saudara dan saya. Dia menggunakan kekuatan yang sangat besar untuk membangkitkan Yesus. Dan tujuannya adalah untuk declare. Sebuah teriakan yang amat sangat kencang untuk memberitahu seluruh dunia bahwa saya sudah menanggung semua dosa mereka yang percaya sama saya dan mereka bukan budak dosa lagi, mereka adalah anak kesayangan Bapa sama seperti aku yang sudah dibenarkan, disucikan, dikuduskan. That's the declaration. That's why dia bangkit buat saudara dan saya. So, mengenai kebangkitan itu kita perlu lebih fokus lagi. Dalam arti kita merenungkan hal-hal yang begitu dahsyat itu karena itu mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita tahu kita siapa, maka kita menyadari apa hak kita. When we know who we are, dan yang terpenting whose we are, bukan cuma siapa kita. Kita milik siapa, maka kita tahu otoritas kita apa. Kita tahu babe kita siapa, itu sangat menentukan apa yang kita lakukan. Apa sikap kita terhadap masalah yang sedang berusaha membunuh, membinasakan, menggerogoti kita, menakut-nakuti kita. Kita tahu bagaimana meresponi itu. Karena kita punya seorang backing yang luar biasa, babe kita. Amin. Jadi sesuai dengan tema tahunan GBC, Alkitab mengajarkan kita betapa pentingnya mengenai kebenaran ini. Saya juga pernah mention somehow ketika kita di release tema tahunan ini, I'm so blessed karena waktu saya membaca mengenai righteousness, it's so powerful. Saya mau kasih sebuah tips juga, ketika saudara membaca Amsal, cari kata-kata the righteous haknya apa, the righteous haknya apa, the righteous haknya apa, the righteous haknya apa. Itu adalah haknya saudara dan saya. Tapi kalau bagian orang fasik, itu sama sekali nggak ada hubungannya sama saudara dan saya. Kita sudah bukan orang fasik, sama sekali bukan orang fasik. Jangan sampai kita berasa, kayaknya gue masuk di orang fasik ini deh, karena I have lost my righteousness, gue udah kehilangan identitas gue. Mungkin ada yang berpikir seperti itu, tapi no. Once saudara sudah terima Tuhan Yesus sebagai juru selamatmu, kamu sudah selama-lamanya orang benar, sudah dibenarkan. Jadi hak kita, contoh saudara baca di Amsal, nanti kita akan sama-sama lihat juga. Itu adalah haknya saudara dan saya, orang benar. Gini, orang benar, gini. It's so powerful. Nah kita akan sama-sama lihat di Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi seek first, prioritaskan, cari itu, kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka benefitnya apa? Semuanya itu, saudara baca sendiri Matius 6. Itu yang dimaksud dengan semuanya itu apa? Itu dari daily life kita. Apa yang kita pakai, apa yang kita makan, apa yang kita minum, dan segala-galanya itu. Tuhan yang akan tambah-tambahin. Tuhan udah kasih. Tapi waktu kita melakukan bagian kita yaitu mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya itu akan ditambah-tambahin lagi sampai overload. Nah, kita lihat kerajaan Allah itu apa? Kan Tuhan suruh kita nyari kerajaan Allah. Nah, kita lihat kerajaan Allah itu apa?
Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran. Penekanannya di sini, kebenaran, righteousness, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi kalau misalnya kita disuruh cari dahulu ke kerajaan Allah dan kebenarannya, dan kebenaran sudah dijelaskan, kerajaan Allah sudah dijelaskan di sini. Kerajaan Allah sama dengan kebenaran, damai sejahtera, sukacita. Nah, jadi mencari kebenaran bukannya karena kebenaran itu sudah hilang, kita harus nyari-nyari. Oh, kebenaran gue hilang. No, bukan seperti itu. Kita waktu sudah menjadi believers, menjadi pengikut Kristus, kita sudah menjadi orang benar. Tapi situasi, kondisi, dan segala macam akan membuat kita berasa kita kehilangan identitas itu. Jadi pada kenyataannya dan kebenarannya, kita tidak bisa kehilangan identitas itu. Itu udah titik, boom, titik besar, selesai. Tapi kita bisa berasa kita kehilangan itu. Karena segala tantangan, ancaman, ketakutan, segala macam membuat kita berasa itu. That's why kita encourage jangan berdasarkan feeling. Feeling kita bisa gini. Tapi berdasarkan firman Tuhan. Ia katakan, cari dahulu kerajaan Allah. Itu artinya apa? Kita conscious, selalu menyadari bahwa kita adalah orang yang benar. Itu alasan kenapa saudara saya ada di sini. Itu alasan saudara saya kenapa kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Karena kita mau mengingatkan diri kita sendiri bahwa kita adalah orang yang sudah benar. Nah, kalau misalnya kita oke lah, kita udah mencari dahulu kerajaan Allah dan segala kebenarannya, maka semuanya akan ditambah-tambahkan. Terus apa lagi? What else? Benefitnya kita lihat lagi di Roma 5 ayat 17. Ini powerful banget. Sebab, Roma 5 ayat 17, sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu. Maka lebih benar lagi, much more bahasa Inggrisnya, lebih benar lagi mereka, yaitu saudara dan saya, yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran. Abundant grace sama the gift of righteousness. Kembar ini. Kita sudah menerima itu. Kita adalah receiver of twins ini. Kita adalah orang-orang yang sudah menerima itu. Bukan mengejar-ngejar itu lagi. Kita sudah disediakan sama Tuhan dan kita sudah ambil, kita sudah terima. Kita tidak akan bisa kehilangan gift ini lagi. Kita hanya bisa berasa kita kehilangan itu. Tapi pada kenyataannya dan kebenarannya kita tidak akan kehilangan itu, oke? Nah, terus kita perlu menyadari ini kenapa? Karena ketika kita menyadari kita adalah orang-orang yang sudah menerima ini, kita punya apa? Benefitnya adalah akan hidup dan berkuasa. Oleh karena satu orang itu, jelas bukan karena saudara dan saya yang mengupayakan twins ini. Tapi hanya karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Yang kita celebrate kebangkitannya 2 minggu yang lalu. Karena dia, bukan karena dia dan saudara. Bukan karena dia dan Pastor Yudi. Bukan karena dia dan Pastor Lita. No, benar-benar karena satu orang itu. Bukan karena sekelompok orang itu. No, bukan Yesus dan murid-muridnya. No, karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Titik. Jadi benefitnya luar biasa. Kita mau hidup dan berkuasa. Bahasa Inggrisnya destined to reign in life. Saudara mau destined to reign in life? Kalau bahasanya destined to reign in life, berarti sebenarnya takdirnya saudara dan saya adalah itu. Kita tidak ditakdirkan untuk menjadi loser. Tapi kita ditakdirkan untuk menjadi pemenang. Dan puji Tuhan, karena satu orang itu, Yesus Kristus. Kalau berdasarkan dia dan kita untuk kerjasama baru bisa menikmati itu. Oh, itu kemungkinan sih gagal total. Tapi puji Tuhan, hanya karena karya dia yang sudah sempurna, kita boleh menikmati kemenangan ini. That's why kita disebut lebih dari pemenang. Bukan orang yang berusaha menjadi pemenang. Tuhan yang sudah perang, dia yang sudah memenangkan itu, kita bagian menikmati kemenangan itu. Praise Jesus. Nah, ini yang saya mau kita sama-sama lihat, bagaimana dengan Rasul Paulus. Rasul Paulus itu kan kita tahu dia adalah seorang yang mendapatkan pewahyuan yang begitu dahsyat. Bagaimana sikap Rasul Paulus terhadap ini? Nah, that's why
Judul khotbah saya hari ini bukan The Passion of Christ, tapi The Passion of Rasul Paulus. The Passion of Apostle Paul. Kita sama-sama lihat orang yang begitu luar biasa, yang menulis sebagian besar, dipercayakan sama Tuhan menulis sebagian besar dari perjanjian baru dengan revelation yang begitu dahsyat. Ya bisa disebut sebagai rasul kasih karunia, betul? Kalau misalnya kita tanya, kira-kira siapa sih dari rasul-rasul di dalam Bible itu yang disebut sebagai fokusnya di kasih karunia? Ya, Rasul Paulus, betul? Yang dia benar-benar mengalami Tuhan benar-benar datang ke dia dan memberikan revelation ini about him, about Jesus. Jadi kita lihat orang yang begitu dahsyat dan juga perjalanan hidupnya kita lihat dia ada satu statement yang luar biasa. Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Itu banyak sekali di kuburan. Banyak banget orang naruh itu. Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Nah kemarin waktu saya renungkan, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Bukannya kita mati and then gone gitu, pergi dari dunia ini. Kalau menurut saya, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Itu maksudnya Fedrinya, daging Fedrinya itu mati. Benar-benar biar Yesus yang hidup ketika Fedri masih menjalani hidup ini. Saya masih merenungkan, masih ngunyah revelation ini. Jadi ketika statement itu kan dari Rasul Paulus dan kita lihat benar-benar hidupnya tuh kayaknya orang nggak mengalami ketakutan, padahal masalahnya dipatok ular nggak mati, digebukin setengah mati, diseret keluar kota, dibuang, terus naik kapal karam segala macam. Bukannya saya mengencourage kita mengalami itu, no. Tapi respon dia ketika menghadapi masalah-masalah itu. Mungkin tipe-tipe masalahnya aja yang beda. Kita sekarang hadapin COVID-19, pandemi, PSBB apa segala macam, krisis ekonomi apa segala macam. Mungkin ya bentuknya beda-beda. Tapi yang namanya kita masih hidup di dunia ini, troubles itu pasti ada. Tuhan Yesus tidak pernah menjanjikan in this life you will not have any trouble, any challenge at all. No. Itu tidak pernah Tuhan Yesus janjikan. Tapi Yesus janjikan apa? Ketika kita melewati lembah kekelaman, dia ada di sana bersama dengan kita. Itu yang menenangkan kita. Jadi kita sama-sama lihat Rasul Paulus yang pewahyuannya begitu luar biasa, disebut Rasul kasih karunia. Bagaimana sikap dia mengenai ini? Mengenai kebenaran ini. Nah kita lihat di Filipi 3 ayat 9 dan 10. Dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Nah, sampai di ayat 9 dulu, di situ dikatakan dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku. Jadi sedikit background dari story ini waktu dia menulis surat ke Filipi itu. Nah Filipi itu mereka seperti kasih doktrin yang membingungkan. Oh kamu harus sunat, kamu harus menjalankan ini, harus menjalankan itu. Ada doktrin-doktrin baru yang berusaha mengacaukan believers di Filipi itu. That's why Rasul Paulus menuliskan surat untuk menyelamatkan mereka lah. Nah jadi di situ di ayat sebelumnya nanti saudara baca sendiri, dia membandingkan. Kalian kalau mau boasting mengenai hukum Taurat, saya jauh lebih qualified untuk boasting. Saya disunat pada hari ke-8, saya keturunan suku Benjamin, statementnya ngeri banget. Statement dia katakan, untuk mengenai hukum Taurat, saya tidak ada cacatnya. Nah baru kita masuk ke ayat 9. Tapi apakah itu yang dia boasting? Kita sama-sama lihat di ayat 9. Dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat. Melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus. Yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Nah di sini dikatakan dengan jelas. Disinilah fokusnya dia. Dari hal-hal yang begitu dahsyat kita lihat mengenai Rasul Paulus. Inilah fokusnya dia. Inilah passionnya dia. Yaitu apa? Dia selalu berada di dalam Yesus, bukan secara fisik berada dalam Yesus, tapi bagaimana cara Rasul Paulus selalu berada di dalam Yesus, yaitu dengan menyadari mengenai kebenarannya itu bukan karena dia melakukan hukum Taurat. Kalau mengenai hukum Taurat, dia tidak ada tandingannya. Dia udah katakan, tidak ada orang yang bisa menandingi dia di dalam melakukan hukum Taurat.
Terus ada satu statement lagi di ayat sebelumnya dikatakan itu semua aku anggap sampah. Pih. Kira-kira gitulah ya sound effect-nya. Tapi kita perlu menyadari passion dari seorang rasul yang begitu luar biasa adalah ini. Dia tidak fokus pada hukum Taurat. Dia tidak menghina hukum Taurat loh. Tapi dalam mengenai righteousness bukan fokusnya dengan melakukan mentaati hukum Taurat itu. Tapi kita lihat hidupnya Rasul Paulus. Apakah dia jadi berandal? Apakah dia jadi hancur-hancuran? Apakah dia hidup seenak jidat? No. Orang yang menyadari righteousness-nya dari Yesus Kristus, hidupnya justru benar. The right believing will produce right living. Ini contoh nyata dari ayat 9 ini. Jadi jelas ya, berada dalam Yesus bukan karena kebenaranku sendiri. Dia sadar. Dia bisa berada di dalam Yesus itu bukan karena kebenaran dia. Marilah kita juga sama-sama menyadari hal itu, oke? Terus bukan karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus. By believing, by faith, the just shall live by faith. Orang benar hidup oleh iman. Kita percaya kita sudah diselamatkan, kita sudah dikuduskan, kita sudah dibenarkan. Bagian kita menerima twins yang tadi di Roma 5 ayat 17. Karena memang kita adalah orang-orang yang sudah menjadi receiver dari itu. Oke? Terus yaitu, nah diulangin sekali lagi, kebenarannya itu adalah gift. Anugerah, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan. Kado berdasarkan kepercayaan. Ini ada kado. Kamu kalau mau ambil aja. Bagian kita tinggal take. Bisa gak kita bilang, gue gak mau. We have the free choice. Tuhan gak cekokin kok. Buka mulut kita. No. Gue udah mati buat lo. Gue sudah mengalahkan maut. Gue sudah menyediakan apa? Abundant grace. Gift of righteousness. Bagian kita terima. Lo mau atau gak mau, itu kebebasan lo. Amin. Choose life, pilih, terima dan nikmatin dan sadari, oke? Nah terus, nah ini yang ayat 10, yang ku kehendaki ialah mengenal dia. Inilah yang menjadi passionnya Rasul Paulus, mengenal dia. Dan kuasa kebangkitannya. 2 minggu lalu kita baru merayakan Paskah. Tapi jangan sampai mengenai kuasa kebangkitannya itu hanya kita bahas di bulan April. Jangan, sayang. Karena Rasul Paulus itu fokusnya itu fokusnya dia bukan hanya waktu celebrate about Resurrection Sunday, about waktu celebrate Paskah kalau misalnya zaman itu ya. No, tapi fokusnya dia adalah dia selalu consistently, continuously mengingatkan about righteousness-nya bukan dari dia sendiri tapi dari Yesus. Oke? Terus dia mengenal dia. Nah di sini ada satu bahasa yang Pastor Lita tuh paling demen. Ginosko. Ginosko, mengenal dia secara intim. Bukan cuma, oh gue tahu Yesus, gue tahu. No. Tuhan Yesus mau kita benar-benar mengenal dia. Dan di sini sudah dijelaskan. Mengenal dia salah satu caranya itu menikmati kuasa kebangkitannya. Kuasa kebangkitannya erat kaitan dengan righteousness. Jadi setiap kita merenungkan, wah kebenaranku itu dari dia ya. Itu kita lagi berhubungan intim sama Tuhan. Kira-kira seperti itu. Kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Nah di sini bukannya one day kita juga akan suffer like Jesus. Kita juga akan disalib, kita juga akan dilibas-libas, dihantam, diludahin. No, bukan seperti itu. Tapi artinya apa? Kita yang seharusnya mengalami penderitaan itu sudah disubstitute, sudah ditukar. Harusnya kita jadinya dia, itu udah selesai. Terus di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Kita bukan hanya menderita. Yang mati di atas kayu salib itu adalah Fedri juga. Semua sakit penyakit yang harusnya ditimpakan, kutuk-kutuk yang harusnya ditimpakan di atas tubuhnya Fedri, 2000 tahun lalu itu udah settle di atas kayu salib. Bukannya kita berusaha, mengelak ini, mengelak itu. No. Bagian kita adalah percaya bahwa itu sudah selesai. Amin. Jadi ini adalah passionnya dari Rasul yang begitu luar biasa.
simple. Yaitu apa? Meditate on His righteousness. On His righteousness. Makanya hidupnya ketika dia menghadapi problem, tantangan, mara bahaya, ketakutan, dia bisa face it. Karena apa? Balik lagi, identity before authority. Dia menyadari identitas dia sebelum dia tahu otoritas dia. Mungkin kedengarannya klise, tapi saya mau ngajakin kita benar-benar sama-sama menyadari betapa benarnya kita di hadapan Tuhan karena Yesus. Amin. Terus kita lihat bahasa Inggrisnya. Sini lebih jelas. My passion is, ini surat dari Rasul Paulus. My passion is to be consumed with Him. To be consumed with Jesus. Itu passionnya dia. Dengan cara seperti apa? Not clinging on my own righteousness. Tidak berdasarkan pada kebenaranku sendiri. Based on, berdasarkan melakukan hukum-hukum Taurat itu. Ini Rasul Paulus. Itu adalah passionnya dia. Mengingatkan dia bahwa bukan dengan melakukan hukum Taurat aku diberkati. Bukan dengan melakukan hukum Taurat aku diselamatkan. Tapi benar-benar karena kebenaran dia. Terus, my righteousness will be His. Jadi kebenaranku itu adalah dari dia sebenarnya, udah dikasih. Sudah dikasih, seperti jubah. Jubah itu sebenarnya kurang tepat juga sih. Tapi benar-benar the righteousness itu seperti mungkin ada satu bentuk soul yang sama persis bentuknya kayak Fedri. Tapi yang perfectly righteous, masuk ke tubuh saya. Something like that, mungkin kalau kita ilustrasinya seperti itu. Terus, my righteousness will be His based on the faithfulness of Jesus Christ. Berdasarkan kesetiaannya Yesus Kristus. That's good news, church. Berdasarkan kesetiaan dia. Untung berdasarkan kesetiaan dia. Kalau berdasarkan kesetiaan saudara dan saya, fail. Pasti fail. Tapi berdasarkan kesetiaan dia, the very righteousness that comes from God. Kesetiaan Yesus itu benar-benar dari Tuhan. Itu buat saudara dan saya. Terus passionnya, and I continually long to know, ginosko. Ingin sekali tahu lebih dalam. The wonders of Jesus. Keajaiban dari Yesus. Lebih penuh lagi. Dan menikmati overflowing power. Kuasa kebangkitannya Yesus itu overflowing. Declaration itu overflowing buat saudara dan saya. Bukan cuma impas, tapi overflowing buat saudara dan saya. Of His resurrection, working in me. Jadi bukan kita working in ourselves, no. Tapi His power working in us. Makanya saya bilang mengenai kuasa kebangkitan ini so powerful. Kita mau kuasa kebangkitan itu work in us. Roma 5 ayat 17 tadi itu adalah kuasa kebangkitan work in us. Karena kebangkitan itu adalah declaration dari apa? Our righteousness. You are righteous. Maka kita berhak mendapatkan kuasa kebangkitan itu. Maka we will reign in life karena itu. Amin. Terus I will be one with Him in His sufferings. Nah itu yang tadi saya katakan. Bahwa bukan kita harus mengalami penderitaannya. No. Tapi kita sudah mengalami penderitaan itu. Dia sudah menderita sebagai kita, untuk kita, demi kita. Oke? And I will be one with Him in His death. Sama. Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Ketika kita menyadari bahwa sebenarnya Fedri secara daging ini udah mati, biarlah Yesus di dalam ini yang hidup. Itu akan jauh lebih enak. Nah, jadi kita sudah settle ya, about righteousness itu sangat powerful, kebangkitan itu sangat powerful buat saudara dan saya dalam menjalani hidup ini. Nah, kalau misalnya menurut saudara, kira-kira Rasul Paulus dikasihi Tuhan enggak? Is he loved by God? Is he loved by God? Kalau menurut saya juga, saya setuju dia pasti dikasihi Tuhan. Nah, tapi ada sebuah ayat yang sangat powerful, yang sangat encouraging buat saudara saya. Itu di Amsal 15 ayat 9. Jalan orang fasik, nggak usah lihat kiri kanan, di sini nggak ada orang fasik. Adalah kekejian bagi Tuhan.
Jangan kegeeran berasa saudara adalah orang fasik, oke? Stop it. Tetapi siapa mengejar kebenaran dikasihinya. Mau dikasihi Tuhan? Sebenarnya saudara sudah dikasihi Tuhan, makanya dia mati buat saudara dan saya kan. Tapi ketika kita mengejar kebenaran, yaitu menyadari righteousness adalah His righteousness. Ketika kita menyadari ini semua adalah gift of righteousness buat saudara dan saya, kita dikasihinya semakin dalam lagi. Bukan berarti waktu dia mati buat saudara kasihnya cuma segini. Sekarang karena saudara mengejar kebenaran jadi begini. No, bukan seperti itu. Tapi ketika kita mengejar kebenaran atau conscious about His righteousness itu, somehow tuh kayak our action itu, our consciousness itu kayak poking our daddy God gitu loh. Sehingga dia lihat kita dan dia mau meluk kita. Yes, my boy. Yes, I love you so much. It's because of Jesus. You are my favorite beloved boy. You're my favorite beloved girl. Kira-kira seperti itulah ya, bisa dibayangkan ya. Bukannya tadinya kasihnya begini, and then waktu kita mengejar kebenaran jadinya gini. No, nggak seperti itu. Oke? Tapi saya percaya Rasul Paulus adalah orang yang sangat dikasihi sama Tuhan. Dan dia menyadari itu. Dan Amsal 15 ayat 9 dikatakan bahwa orang yang mengejar kebenaran, bukan mengerjakan kebenaran. Mengejar, yaitu apa? Tadi Matius 6 ayat 33 kan kita lihat, seek first the kingdom of God. Bukan cuma ditambah-tambahin segala sesuatu, tapi kita menjadi orang yang dikasihi oleh Allah. Dikasihi oleh Daddy God. Amen. Maybe, saya tadi pagi juga saya berpikir kayaknya we really have to take it personal about the love of God itu. Bukannya menjadi sesuatu yang ritual atau gimana-gimana, tapi coba take time pray to Him, talk to Him, listen to Him. Bukannya, gue harus tutup pintu, harus gimana-gimana. No, tapi make time untuk ngobrol. Kamu curhat, mau komplain, dia gak marah. Justru dia sedih ketika kita ada masalah, kita gak mau datang ke dia. Kenapa kita ada masalah, kita gak mau datang ke dia? Artinya kita takut. Kenapa kita takut sama dia? We have bad opinion about him. Kenapa kita bisa punya bad opinion about him? Maybe kita sudah mendengarkan banyak sekali bad news yang membuat kita takut. Sehingga kita ragu sama kebaikannya Tuhan. Maybe. Tapi intinya adalah ketika kita datang ke dia, dia terima kita apa adanya. Karena apa? Righteousness-nya Jesus itu yang menjadi kualifikasi kita. Oke? Terus, yang tadi saya mention about doa. Make time to pray, talk to God, listen to God. Karena doa itu bukan, kok balik ke doa-doa lagi. Setiap pagi harus jam segini. No, saya nggak bilang harus pagi-pagi atau malam-malam atau gimana. Terserah mau jam berapa. Tapi make time to talk to God, ngobrol sama Tuhan. Bahkan lagi mungkin kebiasaannya bukan harus di dalam kondisi yang sunyi, dia mungkin sambil masak, sambil apa, ngobrol sama Tuhan, curhat sama Tuhan, talk to Him. Ya pastor, lu sih enak, lu udah pelayanan, lu udah begini, begitu, lu udah gini, doa lu pasti didengar. Kenapa saya bilang doa saudara saya pasti didengar? Ada ayatnya di Amsal 15 juga. Tuhan itu jauh daripada orang fasik. Saudara orang fasik bukan? Hah? Orang fasik atau orang tasik? Ada orang tasik? Just kidding. Orang fasik, Tuhan tuh jauh dari orang fasik. Tapi saudara saya sudah 1000% tidak akan masuk di dalam kelas orang fasik. Oke? Itu settle ya. Jadi saudara itu tidak mungkin jauh dari Tuhan. Itu aja udah seneng, benar gak? Kita tidak mungkin jauh dari Daddy God kita. The King of Kings, the Lord of Lords yang begitu luar biasa, powerful. Terus nextnya dikatakan apa? Tetapi doa orang benar didengarnya. Doa orang benar didengarnya. Doa orang benar didengarnya. Salah satu habitnya Rasul Paulus adalah pray. Baca deh. Aku berdoa gini. Aku berdoa gini. Di semua opening surat-surat dia pasti dia berdoa. Aku berdoa kamu gini. Aku berdoa gini. Itu adalah habitnya dia.
habitnya Apostle of Grace adalah pray. Dan doa itu adalah justru suatu action yang menandakan we need God. Kita membutuhkan Tuhan, that's why kita berdoa, kita communicate sama Dia. Sometimes kita bisa doa dengan penuh kemenangan. Yes, thank you Lord Jesus, you have blessed me today abundantly gini. Sometimes kita doanya bisa begging. Salah enggak? Kalau menurut saya enggak. Tapi kalau misalnya dari 10 kali kita berdoa contoh, 10 kalinya semuanya begging like a beggar, itu ada something wrong sih. Tapi sometimes waktu kita lagi drop, Tuhan tolong, it's okay. It's okay. Be real, ya kan? Dia nggak expect kita harus datang ke dia dengan, aku udah siap menghadap Tuhan. Doaku udah, terima kasih Tuhan, Kau sudah memberkati aku hari ini dengan luar biasa. Hari ini adalah hari yang luar biasa Tuhan, aku percaya Tuhan. In Jesus name, amen. Dia gak expect something like that kok. Kita bisa datang ke dia nangis-nangis. Kita bisa datang ke dia dengan penuh kemenangan. Dia mah ketawa-ketawa aja. He's happy to be with us. Dia senang waktu kita berdoa, berkomunikasi sama dia. Jadi saudara yakin doa saudara didengar? Yakinlah karena saudara dan saya adalah orang yang benar di Amsal 15. Itu Amsal 15 itu saya kemarin waktu tanggal 15 saya baca. Wow. Jadi ya saudara kalau nggak tahu mau baca apa, setiap hari baca satu Amsal aja. And then tanya Tuhan. Tuhan, what do you want to speak to me? Karena Amsal itu kan ada 31. Satu hari satu Amsal. Nah pas di bagian yang orang benar gini-gini, itu adalah partnya saudara. Itu adalah your blessing, itu adalah warisan saudara, itu adalah haknya saudara. Meditate on that verse. Nah seperti ini, orang benar doanya didengar. Wow. Apakah doa verses begini membuat kita ingin berdoa gak sih sama Tuhan? Yes. Karena kita masuk di dalam kualifikasi orang benar itu. Amin. Oke, kita akan sama-sama menerima perjamuan kudus. Nah, di dalam melakukan perjamuan kudus juga, ini adalah mengingatkan kita akan kebenaran kita. Mengingatkan kita akan apa? His righteousness. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord. Thank you Jesus. Jesus. Sudah semua? Yuk kita sama-sama bangkit berdiri. Thank you Jesus. Setiap kali kita menerima tubuh dan darah Kristus, ini juga celebrate kematian dan kebangkitannya. Karena dia gak stay di kematian. Dia gak stay di atas kayu salib. Tapi dia stay forever and ever in resurrected state. Dia sudah bangkit, saudara. Dia sudah bangkit. Ketika kita celebrate kematiannya, karena kita tahu kematiannya membawa semua sakit penyakit kita, semua penderitaan kita, semua kutuk-kutuk yang harusnya ditimpakan ke kita, itu sudah diselesaikan semuanya. Amin. Dan setiap kali kita mau menerima ini, bukannya kita ajak Tuhan makan, tapi Tuhan ajak kita makan. Tuhan ajak kita makan, Tuhan yang mengundang kita. Yes, kita yang menyediakan elemen ini, tapi setiap kali kita menerima ini, mari kita sama-sama ingat kita sedang memenuhi undangan Tuhan Yesus yang setiap saat ready. Kapanpun kita mau celebrate His victory, just come. Karena ketika kita fokus sama kemenangan dia, semua masalah akan kelihatan kecil. Dan memang kecil di hadapan Tuhan kita. Kalau berdasarkan Fedri dan teman-teman semua menghadapi masalah ini, habis kita. Tapi kita punya Tuhan, ingat. Dan saudara dan saya adalah anak-anak kesayangan dia. Thank you Jesus, mari kita angkat sama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih untuk karyamu yang sempurna.
Tuhan Yesus, kami mau mengingat bahwa Engkau yang sudah menanggung semua sakit penyakit. Oleh bilur-Mu Tuhan Yesus kami telah menjadi sembuh. Engkau mati miskin ya Tuhan, supaya kami tidak perlu mengalami kemiskinan lagi. Terima kasih Tuhan, Engkau mati sendiri ya Tuhan, supaya kami bisa hidup bahagia dalam kehidupan ini ya Tuhan. Segala kutuk, segala sakit penyakit semuanya sudah Engkau tanggung buat kami semua ya Tuhan. Artinya sekarang tidak ada lagi sakit penyakit yang berhak di dalam hidup kami. All disease be gone in Jesus name. Artinya hidup kami bahagia, makmur, penuh damai sejahtera-Mu ya Tuhan. Damai sejahtera-Mu yang Engkau tinggalkan buat kami, itulah yang menjadi bagian kami. Your shalom ya Tuhan, yang ada di dalam hidup kami. Kami terima tubuh-Mu ini di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk tubuh-Mu. Tuhan, kami juga mengangkat cawan darah ini ya Tuhan. Darah Engkau sendiri yang tercurah buat kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, oleh karena pembenaran-Mu lah kami boleh menang dalam hidup ya Tuhan. Kami sudah dikuduskan, disucikan, dibenarkan sekali untuk selama-lamanya. Oleh karena karya-Mu yang sempurna Tuhan. Thank you Jesus, Kau bukan mati, Kau juga sudah bangkit. Menang ya Tuhan, sebagai kami untuk kami ya Tuhan. Maka hidup kami ditakdirkan untuk menang karena kemenangan-Mu Tuhan. Kami terima darah-Mu ini ya Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Thank you Jesus. Syukarabayadada. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Let's give thanks. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Oh Lord, thank you Jesus, thank you Jesus. Thank you Lord, thank you Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk anugerah-Mu, untuk kasih karunia-Mu yang berlimpah dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau adalah Tuhan yang mendengar doa kami ya Tuhan. Kau adalah Tuhan yang dekat dengan kami ya Tuhan. Walaupun kadang-kadang kami merasa jauh ya Tuhan, tapi itu hanyalah perasaan kami. Karena kebenarannya Kau ada di dalam kami, Kau tinggal di dalam kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau begitu baik, Kau begitu mengasihi kami. Karya-Mu begitu sempurna, kebangkitan-Mu begitu dahsyat untuk kami ya Tuhan. Oh thank you Lord, thank you Lord. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Pada saat ini juga aku ingin berdoa buat teman-teman yang belum pernah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadimu. Bukan suatu kebetulan kau nonton YouTube ini. Your daddy God loves you. He loves you so much. Dia mengasihi saudara. Dia menemukan kau. Pada saat ini juga terima dia sebagai juru selamatmu. Biarkan hidupmu yang berantakan ini Bapamu yang beresin. He is able. You cannot. He can. Mari pray with me. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada hari ini, aku mau menerima Engkau sebagai juru selamat pribadiku. Aku percaya semua dosaku sudah diampuni. Aku bukan budak dosa lagi. Aku telah menjadi anak kesayangan Bapa. Mulai hari ini, hidupku menjadi tanggung jawab Bapa. Hiduplah di dalam aku Tuhan Yesus. Aku sudah menjadi ciptaan baru.
Terima kasih Tuhan Yesus. Let's enjoy this life together. In Jesus mighty name, aku menerima, aku percaya. Amin. Congratulations, welcome to the family of Christ. Kau sudah menjadi ciptaan baru. Kau adalah anak kesayangan Bapa. Selalu dengarkan surat-surat cinta dari Tuhan. Selalu dengarkan khotbah-khotbah yang menguatkan saudara mengenai identitas saudara di dalam Kristus Yesus. He loves you so much. God bless you. Mari kita sama-sama terima berkat. Amen. Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. God's beloved church, pulanglah dengan damai sejahteranya Tuhan. The shalom of God. Engkau adalah orang-orang yang sudah dibenarkan. Doa-doamu didengarkan oleh Dia. Pray to Him, talk to Him, speak to Him. Kau adalah anak-anak kesayangan Bapa. Semuanya hanya karena satu orang. Karena Yesus Kristus. Apapun yang kau lakukan, Tuhan yang membuat itu berhasil. Kesehatanmu berhasil. Keluargamu berhasil. Pekerjaanmu berhasil. Studimu berhasil. Bisnismu berhasil. Ministrimu berhasil. Apapun yang kau lakukan, Tuhan yang membuat itu berhasil. Karena engkau adalah anak yang sudah dibenarkan. Dialah yang menjadi wisdom dan favormu dalam menjalani hidup-hidup sekarang ini. Fear not, because He loves you so much. God's beloved church, kau sangat-sangat diberkati oleh Bapa, kau sangat-sangat berkenan pada Bapa, kau sangat-sangat dikasihi oleh Bapa. Yang sudah terima berkat sama-sama katakan, Amin. God bless you. Have a blessed Sunday.